Sobat Jitu, kembali lagi di Toolbox bareng saya Kiwan dan tim Jitu Solusi. Tentu saja di sini kita akan membahas berbagai produk terbaik dari Makita dan juga Jejo Tools yang disuplai dari brand terbaik dari China. Nah, Mas Tono, Ya, sebelumnya di video-video sebelumnya kita sudah mengajak Sobat Jitu untuk membongkar bagian ini. ya, Tapi pengecekannya tidak berhenti sampai di sini dong. tepat sekali. Nanti kita juga akan ngajarin bagaimana masangin lagi. Ya, kita akan berbagi informasi Oke, pada Sobat Jitu semua bagaimana nanti untuk cara memasangnya ataupun cara melepas yang benar pada saat mau melakukan penggantian atau Oke. replacement ya. Tentu saja ini semua untuk mengajak Sobat Jitu bekerja lebih efisien, efektif, dan juga produktif. Karena we make people more productive. Langsung saja, Mas. Kita lanjut ya, Ya. informasi mengenai replacement part-part dari Makita ini. Oke. Setelah biasa kendala yang sering terjadi adalah mesin mati, kenapa sih gitu kan? Nah, kita sudah infokan semua ke Sobat Jitu. Biasa yang terjadi rusak adalah pada switch-nya, kemudian atau pertama pada carbon brush, kemudian masuk ke saklar, kemudian masuk ke motor utama, yaitu armature dan feel atau stator dan rotor. Nah, buat Sobat Jitu yang penasaran, apa sih yang diomongin tadi? Bisa cek dulu di video yang kemarin. Selanjutnya yang sering terjadi adalah ketika kendala suara mesin itu kasar sehingga tidak nyaman digunakan, baik Suara dari mesin kasar. suara itu sendiri maupun dari getaran mesin. Di bagian rotor ini, bagian yang berputar ini dia ada bantalan. Bantalan itu disebut bearing. Bearing ya. Dudukan benda yang berputar. Nah, ketika terjadi suara kasar, pertama yang harus kita cek adalah bearingnya. Bearingnya itu sebelah sini ya. Ya, ini adalah bearing. Untuk melakukan pengecekan secara sederhana, itu kita bisa pegang bearingnya. Apabila kondisi bearing itu sudah menimbulkan suara kasar, biasa terjadi sudah koyak ya untuk bagian dudukan as tengahnya sama diameter luarnya. Oke. Casingnya. Nah, untuk kita tahu secara sederhana, kita bisa coba seperti ini. Nah, ketika kondisinya sudah kasar, itu berasa. Kita pegang, ada kayak semacam Nyangkut-nyangkut gredek gitu ya. Oke. Nah, kondisinya nanti dia akan, pada saat kena putaran tinggi, itu akan suaranya lebih nyaring. Pasti. Ya. Nah, ini berlaku sama untuk atas dan bawah. Nah, ini kondisinya masih cukup baik bearingnya. Si penggantian bearingnya juga tinggal dicabut aja ya. Oke, untuk melepas bearing, itu bisa menggunakan tracker seperti ini. Oke. Jadi kita jepit. Nah, nanti ketika kondisi sudah terkait begini, kita putar trackernya untuk melepas. Nah, Gitu. ya, Oke. ini kondisi bearing. Kemudian di bagian gear housing juga terdapat bearing. Bearing. Ya, bearing di bagian sini yang akan kita tunjukkan ke Sobat Jitu. Saya memerlukan bantuan Butuh khusus. apa nih? Alat impact driver. Impact driver dari Makita. Bisa dikombinasikan dengan Ini yang cordless ya? Ya, dikombinasikan dengan Langsung nyala. screwdriver dari Jejo. Biar bekerjanya lebih cepat ya. Ya, Sesolid itu ya barang-barang Makita ya. Setiap housingnya pasti ada penguncinya dan nggak mudah gitu kalau dibuka dengan tangan aja ya. ya. Di sini juga ada seperti biasa, ada celah yang memudahkan kita ketika ini melepas. Bisa menggunakan obeng min. Nah, ini adalah kondisi gear. Di sini ada bearing, di bagian bearing box ini juga terdapat bearing dengan ukuran yang lebih besar lagi. I see. Itu adalah bearing yang menimbulkan suara kasar. Selanjutnya, suara kasar itu biasa timbul dari mana? Timbul dari gear. Gear ini nanti yang akan bertemu dengan gear utama. Ini gear kecil yang terhubung dengan armature atau rotor. Kemudian, ini adalah spiral bevel gear pada posisi di gear housing. Nah, dia akan bergesekan seperti ini. Oke. Biasa kondisinya itu terjadi cacat, aus, ataupun patah pada salah satu kisi gearnya. Yang ini ya? Ya. Jadi bisa patah? Bisa. Jadi kondisi tersebut juga menimbulkan suara yang nyaring. Oke, itu untuk gear. Selanjutnya, biasa suara timbul kasar dari mana? Kondisi ini pembungkus dari
bearingnya. Bearing di bagian belakang armatur itu kondisinya sudah rusak. Rubbering 19. Jadi kondisinya sudah meleleh sehingga dudukannya menjadi tidak stabil. Oke. Ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan proses pemasangan. Dan untuk melepas ini bagaimana? Yang di bagian depan nih. Nah, ini kita nanti untuk proses melepas ini kita bisa menggunakan untuk di service center Jitu Solusi itu kita bisa menggunakan special tools. Ya, dan tersebar di seluruh Indonesia ya. Iya. Jadi kalau udah kayak gini, bagian dalamnya yang mungkin semuanya aman. Tapi kemungkinan ada bagian di sini, bawalah ke service center. Ya. Untuk membongkar armatur secara keseluruhan ataupun gearnya, kita bisa menggunakan kain majun untuk menahan rotornya, kemudian kita buka. Nah, ini kita melepas bagian gear kecilnya, kemudian kita ambil gearnya. Ini artinya beberapa bagian yang bisa kita cek dulu lah ya. Di rumah kalau bisa diganti kita ganti, kayak bearing-bearing gini kan bisa diganti. Karbon brush kita bisa ganti sendiri, motornya kondisinya seperti apa, apakah gosong atau tidak, kayak gitu kan. Tapi ada beberapa bagian tadi kita memerlukan pengecekan lebih lanjut. Tepat. Karena untuk membongkarnya juga memerlukan special tools. Nah, Sobat Jitu jangan lupa bahwa untuk membawa ini kita bisa mengunjungi berbagai service center dari Jitu Solusi yang tersebar di seluruh Indonesia, dan di mana Makita ini dia sebenarnya punya garansi untuk mesinnya ya, itu selama 2 tahun ya. Dan juga kalau Sobat Jitu punya produk Makita dibawa ke service center itu free service seumur hidup. Tepat sekali. Hanya bagian-bagian spare part kayak gini yang habis itu yang diganti aja ya. Kayak gitu. Oke, nah untuk special tools nanti kita punya sesinya sendiri Mas. Bagaimana kita juga akan menunjukkan kepada Sobat Jitu. Ini kan mumpung kita di service center, nanti kita akan membawa mereka nih untuk melihat peralatan seperti apa sih untuk membongkar hal-hal ini supaya menjaga kondisi dari barang Makita milik Sobat Jitu. Nah, tapi di luar daripada itu semua, aku penasaran. Tadi kan salah satu untuk mengetahui bahwa ada yang salah itu dari suara. Bisa nggak menunjukkan kepada Sobat Jitu suara yang benar dari gerinda itu seperti apa, atau mesin-mesinnya Makita itu seperti apa ketika kondisinya benar, dan nanti kalau salah itu kira-kira yang seperti apa gitu? Untuk mengetahui kondisi putarannya halus atau enggak, kondisi mesinnya itu perputaran mesinnya itu halus atau enggak. Nah, ini kita lepas di bagian flanknya sehingga nanti tidak ada gesekan atau getaran karena kondisinya masih kendor, nggak ada mata. Nah, ini kita lepas, nanti kita akan nyalakan. Nah, ini kondisi sudah halus. Sudah halus untuk jenis mesin gerinda ini. Nah, ketika suara dari mesin ini nyaring atau semacam ada bunyi gesekan besi yang tidak normal, gesekan gear itu suaranya bisa lebih nyaring dan getarannya juga tidak nyaman pada mesin. Ketika Sobat Jitu menggunakan, ada suara yang kayaknya beda nih dari yang ini. Nah, itu Sobat Jitu udah harus melakukan pengecekan seperti ini. Nah, kalau ini kan ada beberapa alat nih Mas. Dari Makita. Cara pengecekannya apakah sama atau kita akan bongkar nih satu-satu untuk memperlihatkan kepada Sobat Jitu? Untuk mesin Makita yang menggunakan listrik, itu di bagian penggeraknya itu sama semua isinya. Ada bagian utamanya itu ada rotor, ada stator atau armatur dan fill. Ukurannya yang beda-beda ya? Tepat, ukuran kapasitas karena daya masing-masing mesin itu beda, sehingga nanti kondisi ukuran dari armatur dan fill-nya itu berbeda-beda. Mungkin boleh diulang ada bagian apa aja Mas dari mesin Makita? Pertama ada tentu saja karbon brush untuk media penghantar arus listrik. Sifatnya consumable, seiring pemakaian dia akan habis. Kemudian ada saklar atau switch. Saklar atau switch untuk menyalakan dan mematikan mesin. Kemudian ada armatur, ada fill atau stator. Kemudian ada gear sebagai media penghantar putaran. Ini pasangannya, gear juga spiral bevel gear atau bisa juga menggunakan bell, fan bell. Kemudian ada bearing sebagai dudukan rotor
atau benda yang berputar, Oh, kedudukan oke. armature, atau as lain yang memang kondisinya sebagai output putaran. Kan mesin Makita itu nggak cuman yang menggunakan listrik. Ya, Ada juga yang cordless nih, seperti yang saya pegang. ya. Ini isinya sama, komponen di dalamnya sama, atau seperti apa, Mas? Oke, untuk beberapa mesin cordless itu ada yang motornya itu dalam satu kesatuan atau DC motor assembly. Oke. Nah, untuk beberapa tipe itu ada yang kondisinya juga menggunakan rotor dan stator. Oke. Ya, gear dan lainnya secara mekanikal prinsipnya sama. Oke, Mas. Soal suara yang nggak enak tadi, kalau saya sebagai orang awam nih, yang di rumah biasa saya punya ini, kalau saya mengeceknya itu, saya harus ngebongkar sampai kayak gini apa gimana sih? Oke, kadang ketika kondisi tertentu itu kita hanya cukup untuk membongkar bagian housingnya aja. Oke. Ya, biasa kondisi pelumasan di bagian housingnya ini kering. Oh, Ya, kering sehingga memerlukan pelumasan tambahan atau pelumasan ulang. Menggunakan grease, tempet, atau gemuk istilah di pasar Oke. ya, untuk pelumasan bagian gear dari mesin Makita Anda. I Seperti see. itu. Ada lagi cara mengeceknya? Cukup untuk suara kasar dari bearing tadi sampai yang sederhana atau mudah itu di bagian pelumasan. Tentu saja kita akan kasih informasi lagi kepada Sobat Jitu bahwa selain ada Makita di sini, ada juga Jejo Tools yang disuplai dari brand terbaik dari China. Ya, Bahwa untuk penggunaannya bisa dikombinasikan nggak cuman ketika kita mengerjakan suatu, tapi ketika kita harus mengecek kondisi dari mesin Makita, kita butuh peralatan-peralatan kayak gini nih, obeng, ada palu dan sebagainya. Dan Jejo Tools yang disuplai dari brand terbaik dari China itu punya. Yang biasanya Sobat Jitu hanya bisa menemukannya di China langsung. Tapi di Indonesia, dia masuk sebagai Jejo Tools yang bisa ditemukan di seluruh Indonesia. di seluruh Indonesia. Nah, punya Makita juga kita punya informasi lain lagi. Bahwa terkait dengan kode produksi, Mas. Ya, Negara-negara yang berbeda. Bagaimana sih sebenarnya? Apakah kualitasnya sama, kondisinya sama, atau seperti apa sih, Mas? mengenai produk Makita yang diproduksi di beberapa negara seperti Thailand atau China, itu adalah pabrik yang didirikan Makita di perusahaan tersebut. Sehingga standar produksi, perihal kualitas, dan semua mengenai mesin ya berasal dari Jepang, dari Makita Jepang. Oke. Ya, jadi Makita Jepangnya mendirikan pabrik di negara tersebut seperti Oke. itu. Dan selanjutnya, buat Sobat Jitu semuanya, kalau ingin mengetahui lagi berbagai informasi menarik dari Makita, bisa mengunjungi di Instagram kita di @jitusolusi, lalu di TikTok juga kita ada di @jitusolusi.com. Dan kalau Sobat Jitu semua penasaran nih, barang-barang Makita bisa ditemukan di mana, Jejo Tools bisa di mana, range harganya berapa, silahkan langsung kunjungi ke toko-toko terdekat di seluruh Indonesia. Makita dan Jejo Tools ada semuanya di sana. Oke, akhir kata saya Kiwan dan Tim Jitu Solusi. we make people More productive. productive. Sampai jumpa.